merelakan diri. Jangan melarikan diri. Saudara, sembuh biar mempersiapkan wadah kita. Saudara, salah satu Goliat yang saya kemarin habis dari Jogja, saya ngobrol sama anak-anak hamba Tuhan, sama junior, baik yang di Bahtera, baik yang di luar Bahtera. Termasuk bahkan Bahtera lah. Bahtera itu kita salah satu kelompok yang paling ekstrim, kita salah satu kelompok yang paling radikal. Menurut bahkan dari zaman Pak Yusak Cipto, dari zaman kong saya, salah satu-satunya mungkin hamba Tuhan yang berani ngomong dengan sangat gamblang dosa-dosanya. Dan sangat gamblang dan gak tutupin. Mau berzina sama perempuan, sampai masuk kamarnya, orang berusaha menghakimi. Dan saudara, saya ngobrol sama anak-anak hamba Tuhan, baik Bahtera, baik luar Bahtera. Salah satu yang kita harus sembuh dan menyakitkan hati kita, sejujurnya saudara, salah satu Goliat kita. Suka gak suka adalah penghakiman daripada jemaat atau siapapun lah. Dan saya tahu sejujurnya waktu kita berdiri di sini, tuntutan jemaat, orang-orang berusaha menuntut dan berkata, aku mau yang ilahi, aku mau yang ilahi, aku mau yang ilahi. Satu titik, pas kita berdiri mimbar, kita bisa bawa yang ilahi. Tapi masalahnya, mau gak mau, suka gak suka, kita ini cuma manusia biasa. Dalam 4 wajah, di wajah pun pertama wajah manusia. Kita cuma manusia biasa. Dan mau gak mau di manusia biasa ini kita punya terlalu banyak kelemahan. Tapi masalahnya tuntutan manusia itu gak gampang saudara. Jemaat setiap kali berkata, aku harus gini Bev, harus gini Bev, harus gini Bev. Dan saudara sejujurnya buat saya aja, saya orang yang sangat cuek. Tapi satu titik saya pun capek saudara. Saya pun capek dan saya harus menyembuhkan diri saya. Saya capek dengan tuntutan jemaat. Setiap kali saya capek dengan tuntutan jemaat, saudara saya tinggal di Windu. Di Windu itu, di rumah saya itu, saya tinggal di lantai bawah, di lantai atas persekutuan saudara. Saudara kalau orang lain bisa ke sini Mahanaim justru pas ke Mahanaim, bisa dengan sangat hebat sampai yang ilahi. Pas balik ke rumah, bisa jadi orang biasa. Tapi saudara, bahkan saya di Windu saudara, saya beres fitness, saya pakai baju legbong, pakai baju fitness yang baju bolong-bolong. Saya keluar di rumah saya sendiri, saya duduk nonton TV. Orang berusaha menghakimi saya. Dan orang berkata, kenapa di kebaktian kamu pakai kaos bolong? Saudara saya mau berkata dari hati saya, sedari paling dalam, ini rumah saya. Tapi saudara, ini buat saya cuma hal kecil saudara. Satu titik, orang-orang mulai menghakimi lebih dahsyat. Bev, aku dapat kamu harus gini, aku dapat kamu harus gini, aku dapat harus gini. Dan jujur, yang lebih menyakiti hati saya, yang mereka katakan itu sangat tepat. Saya mau nangis ke Tuhan. Tuhan, saya tahu ini dari Engkau karena tepat. Saya nggak cerita ke siapapun. Dan orang-orang jemaat bisa dapat, para nabi bisa dapat. Aku dapat dari Tuhan, kamu kemarin habis gini, dan kamu nggak boleh. Dan mereka tepat. Dan saudara, setiap kali ada penghakiman, saya cuma nyanyi seperti lagu Mahanaim, saya bersyukur dengan lagu Mahanaim. Ratusan pedang ditancapkan ke tubuhku dengan mata yang menghakimi. Saya bersyukur ada lagu itu, dengan air mata saya nyanyi. Tapi lagunya, namun itu semua tidak berarti Tuhan. Tapi saudara, kadang itu menyakitkan. Dan satu titik, di tengah penghakiman, di tengah tuntutan semua orang. Dan saya tahu mereka ngasih tahu itu bukan maksud menghakimi. Tapi mereka ngasih tahu itu dengan maksud mencintai saya. Hanya untuk biar saya maju. Tapi satu titik itu meletihkan. Dan hari itu saya doa ke Tuhan saudara. Kira-kira berapa bulan. Saya doa ke Tuhan. Saya bilang Tuhan. Pak Yusak engkau selalu ngajarin. Bev kamu lagi capek, kamu lagi kesel, kamu lagi marah. Ngadu ke Tuhan. Ngadu ke Tuhan. Ngadu ke Tuhan. Saudara saya waktu itu pernah. Saudara sejujurnya. Saya pernah memulai. Orang lain mungkin memulai pelayanannya dengan sangat dahsyat. Saudara saya pertama kali saya memulai pelayanan saya. Waktu itu saya ikut sekolah minggu. Jadi guru sekolah minggu. Saya jadi guru sekolah minggu di rumah saya kebaktiannya. Pemimpin guru sekolah minggu namanya Kowir Yadi mungkin saudara tahu. Dan hari itu saya bilang, saya lihat engkong saya bilang saya, Bev kamu harus pelayanan. Kamu lihat tuh, Joshua, Stephen dan sebagainya. Saya mulai pelayanan. Kong, aku mulai pelayanan. Saudara, saya mulai pelayanan. Saya pikir waktu saya mulai pelayanan, saya memulai dengan tempat yang sangat dahsyat. Dengan mimbar yang sangat keren. Hari itu saya daftar, saya bilang, Kowir, saya memulai pelayanan.
Saya juga bilang, Kowir, tapi ingat ya, ini pelayanannya di rumah saya loh. Ini di rumah saya di lantai atas, waktu masih di Gatsu. Dan saudara tahu demikian saya mulai pelayanan, apa yang dikatakan pemimpin saya hari itu. Kowir bilang, hari itu kita itu pelayanan anak-anak jalanan. Dan Kowir itu, anak jalanan itu suka diomelin sama emak. Suka emak ngomel, kenapa? Karena airnya kotor kalau di WC. Karena airnya kotor, suka nggak matiin air dan sebagainya. Dan Kowir dengan sangat gampangnya, dia bilang ke saya, Bev, mulai hari ini kamu mulai pelayanan. Saya semangat pelayanan apa Kowir? Dan Kowir bilang, jaga di depan WC. Dari awal kebaktian sampai akhir kebaktian. Tugas kamu cuma satu, tutup air. Kalau anak-anak lupa tutup air. Saudara, hari itu saya jaga dengan hati yang kesal. Saya ngadu ke engkong saya berharap engkong saya marahin Kowir. Pemimpin saya bilang, Kong, Bevis itu disuruh jagain WC Kong. Ini gak tahu ini rumahnya engkong cucunya. Dan hari itu engkong bilang, Bev, kamu pelayan apapun gak boleh marah. Dan hari itu dengan air mata saya bilang, Kong, tapi Bevis itu pelayanan biar engkong seneng. Terus engkong bilang, Bev, kamu gak pelayanan, kamu pelayanan. Engkong tetap sayang kok sama kamu. Tapi kalau kamu marah, jangan ngadu sama engkong. Ngadu sama Tuhan. Dan saudara, ilmu itu yang saya pegang, saya ngadu sama Tuhan. Tuhan, ini loh, ada jemaat-jemaat yang berusaha menghakimi Bevis. Walaupun peka loh Tuhan, itu tahu dari engkau. Tapi itu berusaha menghakimi. Dan hari itu, waktu itu, tiba-tiba Tuhan bilang, dan saya menantikan pembelaan dari Tuhan. Biar pembelaan berasal dari Tuhan, saudara. Dan waktu pembelaan dari Tuhan, Tuhan bilang, baca Alkitab nak, baca Alkitab. Saya lagi pas buka ayat, saya lagi baca ayat ini. Dan saya mau buka di 1 Korintus 4 ayat 9. Hari itu, dan inilah pembelaan dahsyat dari Tuhan. Tuhan yang saya sangat cintai. 1 Korintus 4 ayat 9. Hari itu, saudara, tiba-tiba Tuhan bilang, ini adalah salah satu puncak di mana lawatan yang terjadi oleh rasul yang sangat terkenal, Rasul Paulus. Kita berkata, Tuhan, aku mau jadi rasul iman, aku mau jadi pahlawan iman. Dan hari itu, Paulus berkata, sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul. Saudara, para rasul, pembawa lawatan yang sangat hebat. Kita masih jauh dari para rasul Paulus. Tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Saudara, hari itu waktu saya baca ini, saya bilang ke Tuhan, Tuhan, jaga WC masih jauh lebih indah. Tapi saudara, sebab hari itu Paulus di tengah puncak lawatannya, di tengah puncak keilahiannya, di tengah orang-orang berkata, aku mau jadi seperti Paulus, aku mau pegang jubah Paulus, aku mau melanjutkan pembawa lawatan, jalan lawatan, Injil tersebar. Dan hari itu Paulus berkata, sebab Allah memberikan kepada kami para rasul, kita semua tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Dan hari ini kita masih sering ngomel. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia. Dunia menonton kita hari ini. Bagi malaikat dan bagi manusia. Ayat selanjutnya. Ayat 10. Kami bodoh oleh karena Kristus. Tetapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Ayat selanjutnya, ayat 11. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Saudara, bahkan hari ini kita jauh lebih nikmat dari para rasul. Kita jauh, kita masih punya baju, kita bisa makan. Ayat selanjutnya, ayat 12. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Ayat selanjutnya. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kalau kami telah menjadi sama dengan sampah dunia.
Hari itu bahkan di tengah lawatannya, di tengah puncak keilahiannya, di tengah jiwa-jiwa yang Paulus menangkan, di tengah dia diapain pun, di tengah malaikat hormat dan berkata ini rasul hebat. Di tengah puncak level tertinggi di surga. Bahkan Paulus tetap berkata kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Dan ditutup sama dengan kotoran dari segala sesuatu sama dengan tai. Kotoran yang paling kotor dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Saudara, waktu saya baca ayat ini, Tuhan cuma bilang, nak, cuma ada 2 pilihan buat hidup kita. Sampai harus Tuhan yang ngomong ke kita, kalau kita ini tai, saat Tuhan berkata sama Yerobeam, karena dia gak pernah mengerti hati Tuhan. Karena hari itu Yerobeam orang biasa, hanya budak, hanya hamba yang Tuhan angkat. Tapi dia gak pernah mengerti Tuhan. Dia berpikir Tuhan itu adalah lembu emas karena Alep. Kata Alep itu juga kenapa para Israel membangun patung lembu emas karena kata Alep. Tuhan Allah Bapa itu juga lembu. Dan dia gak pernah mengenal Tuhan yang dia sembah. Dan dia bangun patung lembu emas. Dia sesatkan satu bangsa. Dari orang yang di bawah yang Tuhan angkat. Saudara, kita gak beda kok. Kita cuma orang di bawah yang Tuhan angkat. Tapi banyak orang saat pengangkatan Tuhan datang, kita lupa arti merendah. Dan menggunakan lutut kita di hadapan Tuhan. Dan sejujurnya cuma ada 2 tipe orang kos di akhir. Antara orang yang seperti Paulus yang mau menganggap dirinya seperti tai di hadapan Tuhan. Aku cuma kotoran yang sangat kotor di hadapan Engkau Tuhan. Aku orang yang telah dijatuhkan hukuman mati. Ini. Dan gak ada lagi tentang aku, gak ada lagi tentang perasaanku. Semua tentang Tuhan. Atau di akhir akan ada Yerobeam. Orang yang gak pernah bisa lepas dari tahta, dari kursi kemewahannya. Yang pernah Tuhan janjikan sangat dahsyat. Tapi di akhir Tuhan berkata, aku akan menyerok engkau. Seperti tai, burung merpati, seperti kotoran. Saudara, hari ini para pahlawan iman, para rasul iman, orang-orang yang sangat dahsyat di tanah para pahlawan, di gedung mujizat. Maukah kita merendahkan diri lagi, sekali lagi di Sukot ini. Kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Saudara, ada satu video simpel sebelum saya lanjut. Boleh satu video simpel? Iniเป็นพิเศษนะครับคุณสุ ค่ะผอ Hari itu พ่อแม่ก็มาเลิกกัน ada satu anak ไม่รู้ autis. เวรกรรมอะไรฝากด้วยนะคะครู Satu anak autis yang orang tuanya udah เช้า cerai dan gak ada yang สวัส ngurus. ดีครูสิ Yang bernama Sao. Sao, salam dengan เช้า guru. Sao. งั้นเดี๋ยวหนูขอพาเชาเข้าไปในห้องเรียนนะคะ เชิญครับ Saudara, เชาไปเรียน kita กัน ini นะ gak ada bedanya sama Sao. วันนี้เรามีเพื่อนใหม่มาแนะ Kita นำ cuma นะ anak-anak. เพื่อนของเราชื่ออะไรครับ Kita punya dunia sendiri. เฮ้ย Sao punya ไม่รู้ dunia จักชื่อตัวเอง sendiri. ว่า สงสัยจะติ้งต้องว่ะ คุณแม่เบาๆหน่อย เพื่อนของเราชื่อเชานะ งั้นเชามานั่งตรงนี้ละกัน ทุกคนเปิดหนังสือจ้ะ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสี่เหลี่ยมนะ เรียกว่า Dengan keanehannya, dengan tertawaan dari dunia, dengan penolakan dari dunia. Gak pernah bisa bergaul, punya dunia sendiri. Punya kecacatan sendiri.
terlalu gampang perhatiannya distract.เห็นครูแล้วใช่ไหมเชาเราเจอกันแล้วนะ ดูนะ Tapi ada guru, ada รูป mentor สี่เหลี่ยม yang จัตุรัส berjuang. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า Berjuang menerima kita, berjuang. Mengorbankan waktunya.คุณภาพการศึกษามันรวมถึงกระบวนการพัฒนาครู ตั้งแต่ประถมเลยนะ Dan tetap Sau punya dunia sendiri. เชาหยุดลูกเชาเดี๋ยวหยุดเชาอุ๊ย Seperti ada tembok yang membatasi mereka dari masyarakat.ครูกลับมาแล้ว ครูกลับมาแล้วจ้ะ Peluk dia dan biarkan ia merasakan kasih sayang. แรม 13 ค่ำเดือนยี่เป็นการนับวันแบบไหนคะ Kita และ cuman 14 มกราคม 2542 เป็นการนับวันแบบ kasih sayang. พฤหัส เฮ้ย ติ๊งต้องอ่ะ สุเมธ Tapi di tengah kecacatannya ada satu ต่อไป kelebihan. เปิดหน้า 115 ค่ะ Tapi toh saat Ting godaan tong, datang, ting tong, masalah ting datang, kita marah lagi, kita jatuh lagi, kita mengecewakan.
ใจเย็นๆสิครับ เด็กผิดปกติอย่างเงี้ยจะให้อยู่กับเด็กปกติได้ยังไง ต้องไล่ออกยังไงก็ต้องไล่ออก Iblis berusaha mendakwah kita. เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวจะให้เรียนด้วยกันได้ไงครับผอเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์เด็กปัญญาอ่อนอย่างเงี้ย Berkata kita nggak ชาวไม่ pernah ใช่เด็กปัญญาอ่อน layak, นะคะ kita nggak cukup layak. ตอบครูชาว 14 กันยา 2542 เป็นวันอะไร อังคาร 22 ตุลา 2542 เป็นวันอะไร ศุกร์ 8 ธันวา 2542 เป็นวันอะไร พุธ 17 มกราคม 2543 เป็นวันอะไร จันทร์ แบบนี้เหรอคะ ที่เขาเรียกว่าปัญญาอ่อน ให้ผมได้เรียนต่อ 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 Tapi toh kita merendahkan diri kita lagi di hadapan Tuhan. Kita berkata, Tuhan,